Kamu itu nggak mengerti dari tadi. Saya sudah jawab. Dan ingat ya, teman-teman Islam, jangan mau dibohongin, didustai. Kamu tadi denger ya, kita semua nandar sumpah-sumpah, tau nggak? Di dalam Islam, sumpah itu boleh dipermainkan. Nanti saya tampilkan datanya. Jeder, makin banyak utang data kamu. Al-Ahzab 50 nggak dijawab, Al-Ahqaf 9 nggak dijawab, Al-Anfal 41 nggak dijawab. Kamu perhatikan dong nandar, kita nggak cuma bahas Paulus, kita juga bahas siapa? Muhammad. Sini debat lagi sama saya tema Muhammad atau Paulus Rasul palsu. Dari tadi perdebatan kita teman-teman boleh menilai secara publik. Saya buka penilaian secara publik. Jangan mentang-mentang saya Kristen, Anda membela saya. Silahkan, kalau saya salah Anda katakan salah. Benarkah dari tadi kita hanya berat sebelah membahas Paulus? Setuju nggak teman-teman? Tidak ada bahasan sedikit pun mengenai Muhammad dari mulutnya Nandar. Hanya Paulus. Kenapa Nandar? Apa karena Muhammad tidak sehebat Paulus? Tidak dijawab. Padahal ini debatnya Muhammad dan Paulus, bukan hanya Paulus. Nggak dijawab. Al-Ahzab 50 nggak dijawab. Jeder kon, pembohong, pembual, penipu, pengangguran, banyak acara alias pengacara. Jeder. Kamu banyak sumpah demi Allah saya tidak dibantu baca karena saya percaya dalam Islam boleh. Sumpah itu bohongan boleh. Beda dengan kami orang Kristen. Jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang berasal dari ada yang lebih dari itu dari berasal dari si jahat. Dalam Al-Baqarah 225 dikatakan oleh Muhammad, oleh Allah kepada Muhammad, Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Jadi kalau Nandar nanti alasannya, oh saya nggak sengaja sumpah di rumahnya Joseph, nggak bakal diampunin karena Allah mereka itu inkonsisten. Kalau di kami, sumpah itu nggak boleh sembarangan. Makanya 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tapi karena Allah kamu, ya itu kayak customer service tapi nggak becus, cuman turun sepertiga malam, dia maklum, jadi lupa, nggak sengaja. Ya, jadi saya nggak percaya sumpah kamu, mohon maaf ya. Semua orang Islam, mau pejabat, mau di negeri ini, itu sebab nggak heran sumpah kalian itu tidak terpegang karena Allah. Kalian itu tahu, kalian itu sumpah tidak sengaja. Jadi mau disumpah di atas kitab suci pun sumpah itu tidak kuat. Mana jawaban kamu? Al-Ahzab 50, Al-Anfal 9, Al-Anfal 41, Al-Ahqaf 9, mana? Mana otoritas Muhammad dari tadi nggak dijawab. Sekarang kita baca di dalam Kisah Para Rasul 5:12. Kalau kamu mengatakan Paulus itu mengajarkan mukjizat untuk menyebut dia rasul palsu, kamu kurang membaca Kisah Para Rasul 5:12. Kisah Para Rasul itu kenapa parah? Di sini artinya rasulnya itu selain Paulus ada. Baca di sini bahwa rasul-rasul lain pun mengadakan banyak tanda. Itu sebab Tuhan Yesus yang memberikan kepada mereka. Di dalam Lukas tadi, yang kamu malah permasalahkan bahasa aslinya, padahal intinya membahas tentang bagaimana Yesus memberikan otoritas kepada para rasul untuk mengadakan mukjizat. Aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan memberikan tanda-tanda luar biasa. Setuju nggak teman-teman? Nandar nggak berani bantah itu karena dia tahu tidak ada bantahan. Sekarang kamu mempertanyakan tentang Paulus di dalam Matius 7 ayat 15. Perhatikan Nandar, kamu percaya nggak kalau dikatakan itu sebagai domba? Saya tadi sudah jawab dalam 2 Petrus 3 ayat 15-18, Rasul Petrus yang dipilih oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 19. Kita buka dalam Injil Yohanes. Yesus itu memilih Rasul Petrus untuk menjadi penggembalaan dalam domba-domba. Kita baca dalam Yohanes 5:21. Lihat, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, lalu kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus memerintahkan Petrus untuk menjadi gembala, artinya dia menjadi paus. Selama 3 kali dia mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus sebagai wakil Kristus di muka bumi telah mengkonfirmasi ajaran Rasul Petrus yang mengatakan demikian dalam 2 Petrus 3:15. Ini tadi saya sudah bacakan. Kamu kenapa nggak bantah ini, Nandar? Berani nggak kamu bantah ini? Petrus tidak berotoritas. Berani nggak? Berani? Oke, silahkan saya tunggu. Masalahnya udah 3 kali. Jangan alasan. Utangmu banyak banget soalnya, Nandar. Bahas Al-Quranmu aja nggak selesai-selesai, apalagi bahas Alkitabku. Prioritasmu adalah Al-Quran. Dulu baru ke sini. Ingat, dari tadi aku pun sama. Aku bahas Alkitabku baru ke Al-Quranmu. Ini debat nggak fair, lama-lama berat sebelah bahas Paulus. Kenapa Muhammadmu nggak dibahas? Kasihan dia meringing di kuburan. Udah ulang tahunnya sepi, suram, demo di mana-mana. Tambah kamu nggak ada ngomong apapun mengenai Muhammad. Suram lah dia. Saya minta kamu untuk bahas Al-Ahzab 50. Kenapa perkawinan incest melanggar Imamat 18 ayat 6 sampai 18. Kemudian di dalam Al-Ahqaf ayat 9, kenapa Muhammad gak tahu apa-apa padahal dia nabi. Kemudian di dalam surah Al-Anfal 41, kenapa Muhammad itu kerampas harta rampasan ras, dan otoritas Muhammad di mana Muhammad diakui sebagai nabi. Dijawab. Ini Nandar, Petrus ini kok mengakui si Paulus, justru itulah nubuatan Yesus, Sep. Kau baca ini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang dahsyat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jederkon. Ya. Nah, ketika memahami Quran ada metode bil maksur, memahami ayat Quran dengan ayat Quran. Kenapa kau hanya baca satu ayat? Kenapa kau nggak baca surat Al-Bainah? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adin tajri min tahtihal anhar. Jederkon. Baca Quran sepotong-sepotong, cep. Justru umat Islam itu sudah dijamin keselamatannya. Kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Mahia aba ya Rasulullah, waman atau ani daholal jannah. Siapa yang mengikuti aku pasti masuk surga. Dia lihat mukanya tuh, jederkon.
Justru kalau mengakui Paulus masuk neraka, sebagaimana perkataan Yesus, semua orang Kristen akan digarami dengan garam api jederkon. Kau baca Al-Ahzab, kau baca tuh Keluaran 20. Ternyata Kristen itu menolak ajaran Torah, menguruskan hari Sabat, malah hari Minggu. Tesalonika kenapa nggak dijawab? Kenapa ucapan Paulus meleset? Bukti ucapan si Paulus meleset adalah karena dia nabi palsu. Bukti si Paulus tidak punya bapak dan ibu, bukti adalah dia anak hubungan zina. Jederkon. Kalau nabi kami ada tuh, ya ayahandanya Abdullah, ibundanya yaitu Sayyidati Aminah. Sekarang saya tanya, bapak dan ibunya Paulus siapa? Ustaz Wapi, Paus. Nah, bahkan pertanyaan saya nggak dijawab ya. Nih, saya buktikan kepada kamu karena aduh kalau debat kayak gini tuh lain ditanya lain jawab. Joseph, ini tuh merujuk kepada si Paulus. Ini Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Hal pengajaran sesat ini yang dibuat para nabi ini apa? Kau baca ayat ke-22-nya. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada Tuhan. Nabi Muhammad pernah nggak mengajarkan Yesus Tuhan? Enggak, Paulus. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Paulus. Setan demi namamu? Paulus. Mengadakan mujizat demi namamu? Paulus. Ini yang mengajarkan ajaran dari nabi palsu. Ayat 15. Nih ayat 15-nya, perikopnya pengajaran nabi palsu. Nih perikopnya ya, ayat 15, hal pengajaran sesat. Hal pengajaran sesatnya apa? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan itu. Makanya Yesus mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, hai sekalian kau pembuat kejahatan. Tadi Joseph nantang, sini mana ulamamu? Orang kamu ditanya isim aja sama Ustadz Wapi, kapok kamu. Sep, itu isim apa, Sep? Saya nggak tahu, saya bukan anak pondok, jederkon. Nantang ulama sama Ustadz Wapi aja bubuk, ya, sama aku bubuk, sama Ustadz Wapi bubuk. Pertanyaan saya nih, Sep, kalau Nabi Muhammad itu tertulis di dalam Torah, tertulis di dalam Tanakh. Nih, saya tunjukkan. Kalau Paulus tertulis tapi sebagai nabi palsu, makanya dia hubungan kenapa Paulus itu tidak punya bapak dan ibu? Hasil hijina dia itu, Sep. Nih, kalau Nabi Muhammad tertulis, Sep, saya tunjukkan ya. Jangan kejang kamu nih. Kidung Agung pasal kelima ayat 16. Kita klik, ada leksikonnya. Ya, apa leksikonnya nih? Kita lihat, Joseph. Ya, kalau nabi kami ada tertulis dalam Bible-mu. Nih, kau baca. Kau bisa bahasa Inggris enggak? Gua ajarin. Kalau nabi kami ada di dalam kitabmu sebagai orang yang benar. The Arabic Hamidah means price and the name Muhammad Jederkon comes from the root. Si Paulus boro-boro ada di dalam Torah. Nabi kami ada di dalam Bible-mu. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Bible, mereka meyakini mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri.